those clinics daily. Despite the number of patients and income, he seems to enjoy his work. Both of his parents live in Lombok. They run a successful resort there. Well, you can say a nice three-star hotel. The business fluctuates, but it has been good. The thing is, they're planning to retire and want their only son to continue their family business. The reason is very simple. They're too old now to manage the hectic resort business in Lombok. They rely on Fulan, who is honest. Okay, they rely on Fulan, who is honest, responsible, and good at interpersonal skills to continue the resort business. If they insist, that means Fulan has to leave Jakarta and move to Lombok. The question is now, do you think it is a good idea for the parents to ask their son to come to Lombok and continue the family business? Okay, the pro team, Faris, Jody, and Alicia, you can start. Sorry, could I ask something? Do we have time to discuss with the team? You don't need to just start. So anybody can start. So if you feel like responding, then you can start. You don't have to prepare first. Okay, before you start, is everything clear? Yes, sir. Everything is clear. Do I need to repeat? Does anybody need me to repeat? No. No? Thank you. No, okay. Very nice. Yes. Paris, Jody, or Alicia, any of you can start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everybody. Again, my name is Faris. I'm representing my team, pro team, representing Alicia and Jody, talking about the motion given by the jury. Thank you so much, jury, and thank you for everyone joining today. And currently, we're speaking in favor of the motion and strongly believe in the current motion, where we strongly believe that the actually parents have rights to talk to their children. Parents have rights to expect something from their children as well. But actually, it gives back to what actually the kid has to do. Because maybe the kid or their son already has an ambition to achieve something from himself. Maybe he became a doctor to save people. But the point is not only to forget that parents have quite a lot of reputation to build where they're standing, and what made him to be where he is now is actually his parents. Well, we could also say that by agreeing with what the parents has to say is could be something about parental restriction, but actually, like I said, parents have all the rights to expect things from their son, from their children, of course. Furthermore, what we should notice in this point is that maybe the conflict would be about moving from a place to another, where their son has already have a quite reputation in Jakarta. Moving all the way to Lombok may cause quite a lot of disruption in his medical life, in his career life. But being a doctor, being a future doctor as well, we could know that doctors have quite a scope in literally anywhere they can go. So maybe what he could do is, and what our team strongly believes in the motion, where he could go to his parents' place to take care of his parents' business, as well as he could continue his doctor career, and he could do both with the help of his team, his family, his other family members. And yeah, even in Islam, we've
have quite a lot of speeches about being kind to their parents, being good to their parents. So I would not like to mention in specific because there are a lot of speeches going on for that. But one thing is clear, like if we be what our parents want, and the only thing in concern is that parents' result is Allah's result. That's what we've always known about. So yeah, with hopes of his career to go on further, we would strongly believe that he could move to Lombok to continue his family's business. Maybe Alicia would like to add something? I would love to answer that. Based on Fari's comments and opinion, it is already good answer. And I'm going to explain some point of view that maybe is different from Fari's. Based on the positive aspect of the son taking back the business from his family have a very successful business in Lombok. It is already a business that have been done for a long time of years, and in the long run, they need some people to continue the work. And apparently, it's only his son that is going to proceed that position. His son may have already a good profession and good profession as a doctor, and his clinic, as far as I've heard, his clinic hasn't actually had that much patient, that one. And I think it's a good idea if he take back the business and continue the business that run by his family that is actually trying to retire soon. The advantage are that his economical priorities could be helped, could be more of an advantage if he actually had his profession as a doctor. Maybe he could start his profession as a doctor and start a clinic in Lombok too, and continue his profession as a doctor and also continue his family's business. But that is actually based on his decision and his priority. But I think that after I talked about it a lot more than I thought it's appropriate, I think it's really better if he actually go to take his parents' business, because actually he has both, plus he has all of the option that he took, all of the outcomes if he actually take his parents' business could be very good, and there are no actual disadvantage of it. Maybe Okay, it's now, yeah. I would like to hear those from the opposing team. Okay, thank you, judges. Thank you, Kafaris and Alicia, for expressing the statement. But I have to disagree on some point that you said about parents can expect anything about their children. Because firstly, children has the right in choosing their future. Parents cannot expect nor forcing their children, but surely parents can educate their children what kind of future they want to have. But asking and forcing their children to become what they want to be is something that is violencing the rights of their children, because I believe every children, even us, deserve the rights to choose what's the best for us. In the motion, the children, Fulan, wants to happily become a doctor, even though he got a small amount of money. So, as the solution of this one, Fulan maybe can delegate the task about organizing the family resort to another family members, because why not, right? And another point, he can make a new clinic also in Lombok. He can gather more patient in the resort of his parents. And lastly, I believe that parents' blessings is God blessing as well. But I am more than sure that everyone on the party is Fulan and their family and their parents as well can communicate everything and benefits
all the party there. Maybe Kanshai, you wanna add something here? Yeah, I would like to support Anjani first option there. Anjani said that Fulan can delegate someone to take over the business, because I think that being a doctor itself, it's already has a lot of long hours of works, and being a businessman, being a businessman is in this very big influential and successful business. It takes 24 hours to do this, and I don't think that being a doctor and being a businessman and taking care of both of them is a really good choice. Yeah, I think that's all. Maybe Anjani can add more, or we're done. Maybe last words, like what I stated earlier, that parents' blessings is God's blessing as well. We as our children have to respect all the way our parents, because our parents has raised us up until he become a doctor, right? So lastly, maybe Fulan can communicate with another family member, delegates everything, and by a good communication, this problem can be solved. Thank you. Thank you. Okay, so if I may summarize from what you have just said, the business can still go on, but Fulan does not have to go back home. So he can delegate the responsibility to someone else. Okay. Jody, Faris, Alicia, how do you respond to that? Okay, thank you, Jenny and Jack, for your comments, and also Judge. So actually, I've read an article. I've read a literature about a few weeks ago regarding this subject, that about 60% of family businesses around the world is continued by their children. And why so? Because the fundamental idea of parenting is that your parents never wish you something that's not good for you. That's the main fundamental thing. And the other thing is that to survive in your life, to be better of yourself, to know better about yourself, you need someone who's been there with you the entire life, and who is there, who's more to accomplish that than your parents, right? So let me get to the first point. Like, your parents never wish you something that's not good. And by that statement, we could clearly point out that your parents always gives you the best. They know what is the best for you, even though they don't completely know, but they will always wish to give the best for you, right? So by giving you a chance to continue what they've been doing for almost their whole life, by giving you the trust that you could continue their legacy, is a big thing. Because, like, if you think about it, no one is there to give you whatever they've been doing. Like, it's sacrifice, and who else is there to do the sacrifice of the new parents, right? And the second thing is, wherever you go, you need experience. People nowadays, they don't tend to give you the maximum. They don't tend to give you everything that you need to know, because competition, life is a competition, right? No one is there to give you everything. No one does try to spoon feed you. But your parents would always give you the best. That's the point. So they would teach you whatever you need to know to survive. That's what you need, and that's what they'll give you too, if you continue the business. And let's see, if you join another company, if you become a doctor, you join another company. If we take the fundamental again, that we need experience to survive, and your success is not what you do. It's not mainly if you're a doctor, you're going to succeed. If you're a hotel manager, it's not like that. But success is when you achieve your fulfillment in your life. When you feel good about yourself every day when you wake up. And I personally think, and backed up by the fact that parents' ridho is Allah's ridho. So inshallah, you'll get that fulfillment of your life. You'll get the main success in your life if you fulfill what your parents want. And inshallah, everything will go as planned, because success is not depending on your occupation, but success depends
on what you do, what makes you happy every day when you wake up, and what makes yes. Yeah. Sorry. Okay. Okay, Faris, I I think I can get your point. So one of the most important missions in life is to fulfill what your parents want from you, right? Therefore, Yeah. Fulan To has to go back to Lombok. push what Okay, now, you need to. yeah. Okay, Anjani and Bella, how do you respond to that? First of all, I would like to state that being a doctor is not only just 24-hour and 7 kind of occupation. It's also a daily habit. And being a doctor itself that have gone through medical schools, that is not just 1 hour, 2 hour, it's 8 semester and plus. And also, I don't think that the doctor itself, the Fulan itself, have the basic business standards to continue the parents' business, because first of all, he's being a doctor in a medical schools and just graduated and made a clinic with some people in it. So I don't think he has a really good basic need of business basics, and that's the first one. And I'm afraid that if he is chosen to become the business successor, I don't think that he can do it as well as his parent does. That's the main concern here. And that's it. And I think I will move it to Anjani. Thank you, Bella. Thank you, judges, and thank you, the opponent team. But I have to disagree on some point, because as you mentioned earlier, success is when you feel good, when you wake up in the morning, when you fulfill your parents' expectations. But I believe success, especially becoming a doctor, is not about the money that we got every day. In this case, Fulan got a small amount of patient where his mother resort can earn a lot of more money. But I believe as a doctor, we don't value our success and define our success just by the money we get, right? And I think parents, Fulan's parents, has to respect the choice of their children. And like I stated earlier, also we can just delegate the business to another family member. Maybe that's all. Thank you. Okay, I guess that concludes everything. Do we still have time or time is up? Committee? Okay, time is up. Yeah. Congratulations to everyone who has participated. I really appreciate the very serious effort for you to participate in the English debate contest. I guess that is the end of the debate. Again, thank you very much. Thank you for the judges and thank you for the committee, especially the participants. Pa Ismail and I are going to discuss to submit the final result to the committee. From me and Pa Ismail, we close the session. Thank you very much. Thank you to the judges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Thank you very much for the debate. Okay. Now I leave it to the committee. Baik, terima kasih atas penampilannya kepada peserta dan juri lomba debat. Agenda selanjutnya ialah penayangan video pembuatan kaligrafi. Saya akan membacakan ketentuan dari lomba kaligrafi. Yang pertama, peserta wajib sudah mengisi link pendaftaran di bit.ly/lomba Ramadan 2021. Peserta membuat lukisan kaligrafi secara manual sekreatif dan seindah mungkin.
Peserta bebas memilih isi atau konten kaligrafi dengan tetap berdasarkan kalimat dan Al-Quran dari hadis. Peserta dapat melukis dengan menggunakan media kertas, triplex, atau kanvas. Proses pengerjaan dilakukan perseorangan, berpakaian muslim dan rapi saat pembuatan video. Peserta cukup mendokumentasikan proses pembuatan lukisan kaligrafi dalam bentuk video berdurasi 1 menit. Video dikirim dalam bentuk fast motion video. Peserta lomba mengirimkan foto hasil karya kaligrafi dan foto peserta sambil memegang karya. Total 2 foto. Dokumentasi foto dan video dikirimkan melalui email tarbiyahislamiyah@gmail.com dengan format file, nama, _angkatan, _kaligrafi, paling lambat tanggal 7 Mei 2021. Peserta wajib menghadiri acara lomba dan pemenang diumumkan melalui Zoom saat acara berlangsung, yaitu pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2021. Lain-lain dapat diatur kemudian. Untuk kriteria penilaian, ialah dinilai dari kebenaran tulisan Al-Quran dan hadis, keindahan, kreativitas, serta kerapihan. Sekarang, mari kita saksikan bersama-sama video pembuatan kaligrafi oleh peserta. Panitia acara, waktu dan tempat saya persilahkan.
Good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I wanna wake up in the morning with the sun, wear a smile, go out and have some fun. Gonna take away the worries on my mind, oh, put them on one side. 'Cause every day is like a brand new story with unwritten lines, and no matter the weather, it's gonna be alright. I know my life ain't perfect, but I don't have to worry, 'cause I've got all that I need right here in my life. I know my life ain't perfect, but I like the way it's going, 'cause I've got all that I need right here in my life. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I leave it all in your hands, oh. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. Hey, listen, there are things in life that money just can't buy. Happiness and love don't have a price. All the people that surround me every day, oh, I just appreciate. I love living in a brand new story with unwritten lines, and no matter the weather, it's gonna be alright. I know my life ain't perfect, but I don't have to worry, 'cause I've got all that I need right here in my life. I know my life ain't perfect, but I like the way it's going, 'cause I've got all that I need right here in my life. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I leave it all in your hands, oh. Good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. It's about being thankful and trying to understand that the more I learn, I wanna leave it all in your hand. 'Cause I know he'll always take good care of me. You've given me a good life each day. Yeah. Good life, oh, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. Yes, I want to thank you, oh Allah. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. I leave it all in your hands. I know my life ain't perfect, but I don't have to worry, 'cause I've got all that I need right here in my life. I know my life ain't perfect, but I like the way it's going, 'cause I've got all that I need right here in my life. Thank you for the good life, good life. Oh, I wanna thank you for the good life. I leave it all in your hands, oh. Good life, good life. Oh, I wanna thank you for the good life. I leave it all in your hands, oh. Thank you for the good life, good life. Allah, I wanna thank you for the good life. You came into this life, brought up as an orphan child through a time of deep despair. Oh Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care. And one night in that cave, when the archangel came, and your life in this world will never be the same. Rasulullah, Habiballah, your light is always showing me the way. Rasulullah, Habiballah, I'm longing for the day I see your face. Oh,
me, so you became the chosen one to proclaim the word of God. Oh Muhammad, in the brightness of the sun or the stillness of the night, you would never ever stop being kind, giving hope and serenity and love to a divided world that didn't have enough. Rasulullah, Habibullah, the light is always showing me the way. Rasulullah, Habibullah, I'm longing for the day I see your face. You brighten up my day, and in my heart you'll stay. With every breath I take, I'll never leave your way. Rasulullah, Habibullah, peace be upon ya. Rasulullah. Baik, sekarang ada penilaian dari Dewan Juri. Kepada yang saya hormati Bapak Iman, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan lomba kaligrafi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah pada sesi kali ini saya tidak akan memberikan penilaian karena penilaian sudah saya lakukan, tapi saya lebih kepada saran perbaikan dan feedback kepada teman-teman yang sudah mengerjakan kaligrafi ya. Di sini ada 5 peserta. Mungkin kelima peserta boleh on video semuanya supaya saya bisa lihat siapa saja pesertanya. Oke, baik. Ini yang pertama ada karya punya Desi Hiratna ya. Nah, sebelum saya masuk kepada pemberian feedback dan saran perbaikan untuk teman-teman semuanya, ingin saya jelaskan terlebih dahulu bahwa hal yang terpenting dalam menulis kaligrafi itulah kita mengerti huruf demi huruf tentang kaidah penulisan khot tersebut ya, atau kalimat Arab tersebut, sehingga basicnya adalah pengenalan dari huruf-huruf Arab, sehingga kita tidak salah dalam menulis, sehingga kita tahu bahwa kaidah yang kita tulis ini maksud tulisannya seperti ini, karena bagus saja tidak cukup untuk kaligrafi. Kalau kaligrafi tersebut tidak bisa terbaca dan tulisannya mengalami kesalahan-kesalahan. Kesalahan terfatal dalam penulisan Arab itu adalah ketika kita salah dalam menuliskan huruf tersebut. Karena salah dalam menuliskan huruf itu akan memberikan makna yang berbeda terhadap ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Karena penulisan huruf Arab itu sangat fatal. Fatal akan perubahan makna ketika kita salah menulis. Perlu kita perhatikan itu giginya itu ketika penyambungan huruf yang satu dengan huruf yang kedua. Jadi jangan sampai karena kita fokus kepada seninya atau hiasan-hiasannya, jadi kita lupa bahwa esensi dari tulisan tersebut harus memiliki makna. Oke? Baik teman-teman semuanya, untuk karya yang pertama, Desi Hiratna. Desi Hiratna mengambil tulisan Subhanallah. Nah, di sini tulisannya sudah tepat, cuma pemberian titik ba-nya itu seharusnya ada di bawah huruf ba-nya itu tersendiri, yaitu di bawah setelah huruf sin. Ketika penepatannya di bawah huruf sin, itu masih kurang tepat. Mana Desi di sini? Bisa say hello, Desi? Sinyalnya kalau kurang bagus katanya, Pak. Oke, baik. Kemudian, alhamdulillah tulisannya sudah tepat ya, sudah bagus. Kemudian cara penulisan yang tebal juga sudah memudahkan untuk dibaca. Subhanallah ya. Kemudian pengambilan seni vinyet. Seni vinyet itu adalah seni ornamen ya teman-teman semuanya. Seni ornamen menggunakan kreasi tebal tipis seperti ini, mengambil unsur-unsur dedaunan, kemudian unsur-unsur titik, kemudian segitiga dan lain sebagainya. Ini namanya seni vinyet. Seni vinyet yang menggunakan yang sudah dibuat oleh Desi Hiratna ini menggunakan
menggunakan spidol, kemudian kombinasi tebal dan tipisnya itu sudah cukup menarik sehingga membuat tulisan ini seakan-akan timbul. Jadi dari segi kreativitasnya sudah cukup dan dari segi tulisannya sudah benar, cuma perlu diperbaiki adalah ketepatan dalam penetapan titik-titiknya itu harus diperhatikan. Karena itu sangat krusial sekali sehingga tidak ada salah tafsir terhadap makna tulisan. Kemudian untuk penetapan tulisan Allahnya, subhanallah, itu seharusnya alifnya tidak diletakkan di ujung sehingga menutupi huruf H. Nah, ini yang sering dilakukan oleh para lomba-lomba lukis kaligrafi, mengejar pada seni, mengejar pada kreativitasnya sehingga lupa bahwa penetapan huruf itu penting untuk tidak salah tafsir. Ingat susunan tulisan subhanallah itu sa ha nun, sa ha alif nun, alif Allah ya, kalimat Allah. Nah, Allahnya itu sebaiknya akan lebih indah jika huruf alif di kalimat Allahnya itu diletakkan di awal sebelum kalimat Allah itu tersendiri, sehingga lebih jelas kalimat Allahnya dan itu lebih enak. Lalu bagaimana dengan penyusunan yang sudah kita buat agar lebih indah? Nah, itu bermain pada teknik yang kita sebut dengan tarkibnya begitu. Sehingga di sini sudah cukup untuk Desi Hiratna. Apakah bisa di-copy Desi penilaiannya? Oke, baik, mungkin karena sinyal ya. Kemudian karya yang kedua punya Farhan. Kemarin saya sedikit mengkonfirmasi tulisan yang ingin ditulis oleh Farhan Al-Anzari ini. Overall ini dari segi untuk dilihat mungkin kebanyakan orang menilainya sudah cukup bagus. Tapi perlu kita perhatikan lagi ya Farhan, esensi dari kebenaran dari tulisan itu yang harus diutamakan dalam kaligrafi ini. Farhan ingin menulis Asy-Syafi ya. Kemudian ini sepertinya Farhan ingin mengikuti kaidah Khat Farisi, betul Farhan? Benar, Pak. Nah, untuk kaidah Khat Farisi itu perlu diperhatikan penulisan huruf ya-nya. Asy-Syafi, Asy-Syafi itu Farhan sudah menuliskan huruf ain. Sehingga saya hampir mengira bahwa tulisan awalnya itu adalah Asy-Syafi'i. Lalu Farhan mengkonfirmasi kepada panitia bahwa Farhan ingin menulis Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa isfi anta syafi. Bukan, Pak, bukan. Bukan, Pak. Saya mau nulis ngambil Asy-Syafi'inya aja, enggak semua hadisnya. Asy-Syafi'inya, terus kalimat di bawahnya apa itu? Khot-khot tambahan. Khot-khot tambahan. Artinya apa itu? Apa ya? Kurang tahu deh, Pak. Pokoknya tambahan-tambahan gitulah. Iya, tambahan khotnya itu harus jelas apa yang ingin dituliskan. Kalau Asy-Syafi'i berarti belum masuk kepada tulisan Al-Quran dan hadis ya. Itu hanya sekedar nama perawi aja. Dan Asy-Syafi'i itu nama ulama aja. Tapi saya ngambil dari ayat di hadis tersebut, Pak. Iya. Asy-Syafi'i menyembuhkan. Ini tarkib khot seperti ini kamu mencontoh kepada template yang sudah ada atau kamu buat sendiri? Modifikasi, Pak. Modifikasi. Nah, kalau memang ini modifikasi kamu sendiri, kamu bisa menjelaskan kalimatnya. Apa kalimat utuh yang kamu cantumkan di sini? Kurang jelas sih, Pak. Tapi saya merujuk ke Asy-Syafi'inya itu. Iya, Asy-Syafi'i. Lalu kalimat tambahannya ini apa? Iya, kurang tahu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Karena saya memodifikasi aja, Pak. Iya. Oke. Nah, perlu diperhatikan. Tidak boleh sembarangan memasukkan modifikasi, tapi itu menggunakan kalimat Arab. Itu harus jelas, ya. Memodifikasi, tapi menambahkan kalimat-kalimat Arab, itu harus jelas. Nah, seperti ini kan. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu di bawahnya itu tulisannya apa ya? Nah, tulisan yang di bawahnya itu harus jelas. Muhammad bin apa itu di situ. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan harus ditetapkan jika ingin menggunakan harokat, berikan semuanya harokatnya. Ya. Nah, cenderung karakter kalau memang Farhan ini memilih Khat Farisi, karakter Khat Farisi itu memang tidak menggunakan harokat. Nah, tapi jika ingin memberikan harokat,
itu diperbolehkan, tapi harus semuanya diberikan harokat. Ya. Nah, dan harus tahu penempatannya. Ini contoh apa namanya? Asy-Syafi'i sudah memberikan fathah tapi tidak ada syiddahnya, ya. Kemudian sukun apa namanya? Harokatnya dan yang lain-lain. Nah, tapi penggunaan apa namanya, penggunaan tebal dan tipis, kemudian dari segi Farhan juga menggunakan ini ya, seni vinyet ya Farhan ya. Iya, Pak. Nah, itu juga sudah cukup ya, sudah cukup menambah kreativitas. Nah, tapi perlu ditingkatkan lagi ya, perlu ditingkatkan lagi. Dan dari segi kerapian alhamdulillah sudah cukup. Dan yang perlu saya apresiasi untuk Farhan di sini adalah keberanian untuk berkarya, itu yang penting ya Farhan ya. Kenapa apa namanya feedback ini diberikan supaya kita sadar bahwa dalam penulisan kaligrafi itu hal-hal itulah yang perlu kita perhatikan, Farhan ya. Oke, tetap semangat untuk berkarya. Oke, dilanjutkan karya yang lain. Sebelumnya Farhan ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, next karya. Oke, ini karya yang ketiga ya, punya Wahyu Ningtyas. Oke, Wahyu Ningtyas, alhamdulillah. Mana yang namanya Wahyu Ningtyas? Anjani? Saya Pak Anjani. Anjani, saya konfirmasi dulu, sudah pernah belajar kaligrafi sebelumnya? Dulu di pesantren pernah sedikit-sedikit lah Pak belajar. Oke, baik. Ya, terlihat dari penyusunan hurufnya ya, penyusunan hurufnya yang mudah terbaca dan tepat ya. Nah, kalimat yang ingin diambil oleh Anjani ini, la tahzan innallah ma'ana. Mungkin yang lain ada yang mengira bahwa tulisannya itu. Ini Anjani mengambil kaidah dari khot thuluthi. Iya betul? Benar Pak. Nah, mengambil kaidah dari khot thuluthi. Dari segi penulisan huruf Arabnya itu tidak ada yang salah, tepat ya. Lamnya ada la tahzan. Oke. Lamnya ada ya, la tahzannya cukup, la tahzan, za-nya mungkin titiknya jangan di situ penempatannya ya. Tapi tidak jadi masalah, akan lebih baik lagi ketika dinaikkan sedikit. Kemudian nunnya jelas, innallahanya jelas, kemudian innallaha ma'ana. Nah, penyambungan dari huruf akhir ha-nya ke mimnya itu kesannya seakan-akan ini ingin membentuk huruf ha. Ya, Anjani ya. Nah, sehingga diperhatikan dalam penyambungan huruf ha-nya itu tipis saja sehingga kita fokus kepada huruf mimnya. Ya. Kita fokus kepada huruf mimnya. Nah, apalagi bentuk huruf mimnya itu belum sempurna mengikuti khot apa namanya? Khot thuluthinya sehingga masih bulat bentuknya. Nah, itu bisa disalah tafsirkan, ya. Jadi di awal juga saya memperhatikan huruf demi huruf, ini huruf apa yang dia maksud? Oh, begini ayatnya, berarti ini huruf mim. Nah, huruf mimnya seperti ini. Tapi dari segi penulisannya sudah tepat, kemudian yang sudah baik adalah berani untuk menggunakan khot thuluthi. Untuk teman-teman tahu adalah thuluthi salah satu karakter khot yang paling sulit. Ya. Kemudian kombinasi menggunakan seni abstrak ya. Kemudian berani menggunakan salah satu peralatan lukis. Kalau lomba lukis nasional itu yang digunakan kalau tidak meris adalah akrilik ya. Ini sudah cukup bagus ya untuk Anjani ya, berani menggunakan akrilik, kemudian kanvas apa kertas ini Anjani? Itu panel kanvas Pak, kanvas tapi yang lebih tipis. Oke, sip. Menggunakan apa namanya ya? Menggunakan media jenis kanvas, kemudian mengambil seni abstrak. Seni abstrak ini otomatis yang saya apresiasi inilah menunjukkan kreativitas Anjani ya. Kreativitas Anjani tidak mencontek. Nah, karena seni abstrak ini biasanya memang bawaan dari si pelukis itu sendiri mengkreasikan abstraknya, kemudian dikombinasikan dengan ornamen di sebelah kanannya.
kemudian pewarnaan kaligrafinya itu sudah cukup menggambarkan bahwa ini murni lukisan kaligrafi. Yang perlu ditingkatkan adalah tadi dalam penyusunan, dalam penulisan hurufnya ya. Kemudian tadi dalam proses pembuatan, ternyata Anjani langsung menuliskan huruf Arabnya, baru memberikan abstrak di belakangnya. Saran saya tetap memberikan sketch Arabnya, kemudian gambar dulu abstraknya, kemudian baru dilukiskan kembali menggunakan kuas yang sudah terpotong untuk hot ya, Anjani ya, sehingga tulisannya bisa lebih rapi. Karena ini kalau di zoom mungkin banyak huruf-huruf yang tidak lurus, kemudian masih pecah-pecah penulisan pemberian isi catnya. Betul Anjani? Iya Pak, itu sampai di layer 3 kali dulu baru tebal tulisannya. Oke, baik. Sip. Overall ini sudah karya saya apresiasi karena sudah berani untuk berkarya, itu yang penting, dan tahu karakter hot yang digunakan. Terima kasih Anjani. Lalu next karya. Next siapa lagi? Oke, sip. Ini dari Afifah Humaira. Afifah Humaira luar biasa ya, mengambil tema yang simpel. Memang ini tema-tema kaligrafi kekinian yang biasa ditempel di rumah, tapi tetap perlu diperhatikan ya Humaira. Saya ingin konfirmasi dulu ke Humaira, apakah betul-betul mengerti cara menulis Allahnya ini atau mengikuti template yang sudah ada, contoh di internet? Mana Afifah? Iya. Bentuk huruf Allah seperti ini memang kamu yang mengkreasikan sendiri atau sudah ada contohnya? Modifikasi juga. Modifikasi juga ya. Nah, ini adalah karakter Khot Diwani, kalau teman-teman tahu, karakter Khot Diwani yang dikontemporerkan. Namun tetap kita perhatikan juga kebenarannya. Nah, di sini dia Afifah ingin menuliskan kalimat Allah. Nah, untuk penulisan kalimat Allah ini karena mengejar pada kreativitasnya, akhirnya penulisan huruf Allah itu tersendiri salah ya, Afifah ya. Nah, salahnya di mana? Pertama, penyambungan alifnya itu ke huruf H belakangnya itu akhirnya tidak memberikan akhirnya huruf ini tidak ada huruf H-nya begitu. Ya. Alif kemudian kalimat Allahnya itu tidak ada huruf H-nya di sini. Mungkin Afifah ingin mengesankan bahwa huruf H-nya itu adalah goresan yang kecil di atas, tapi itu tidak tepat penyambungannya di situ, dan ini tidak bisa disebut dengan kalimat Allah walaupun maksudnya ingin menulis kalimat Allah ya, Afifah ya. Iya. Kalau ini offline saya akan contohkan langsung cara penulisannya. Jadi untuk alifnya dipisahkan dengan kalimat Allahnya. Kalau ingin menyambung alif di karakter Khot ini disambung dengan huruf awalnya, yaitu di alif Allahnya begitu. Jadi disambungnya itu di goresan alif pertama di kalimat Allahnya dan tetap berikan bentuk huruf H-nya di belakang sehingga jadilah kalimat Allah. Kalau ini kamu hanya memberikan huruf alif lam lam begitu aja. Begitu ya. Yang akhirnya ceritanya itu H ya, Pak. Iya betul, tapi tidak tepat jika disambung seperti itu. Karena menyambungnya menggunakan huruf alif di situ ya. Oh iya. Ya, cara penyambungannya. Nah, jadi ini tidak bisa diartikan bahwa tulisan ini Allah. Karena kurang tepat tadi unsurnya, akhirnya tidak ada huruf H-nya. Bisa difahami nggak di sini? Apakah Afifah sudah pernah mempelajari Khot Diwani sebelumnya? Belum, Pak. Belum ya? Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan sehingga di sini ada yang salah dalam penulisannya. Tapi berani untuk mengkombinasikan antara warna kemudian seni dedaunan ya. Dedaunan ini masih masuk dalam karakteristik ornamen ya, tapi ini daun real yang ingin diambil, kemudian kepraktisan dari kombinasi-kombinasi warna yang lain itu sudah menunjukkan ini sebuah seni. Ini sebuah seni, walaupun ada tadi kesalahan yang fatal yaitu dalam tulisannya. Tapi keberanian Anjani untuk berkarya itu sudah patut diapresiasi.
Ya, terus berkarya Anjani ya, terus berkarya dan banyak-banyak melihat melihat tulisan-tulisan. Begitu juga ini harus di-aware-kan, Afifah lupa, maaf. Afifah ya, perlu diperhatikan lagi ya Afifah. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui juga kaligrafi yang banyak dijual yang untuk hiasan dinding itu juga beberapa yang saya perhatikan itu tulisannya merubah makna. Merubah makna itu yang paling fatal adalah ketika unsur hurufnya itu tidak masuk begitu. Sambungannya itu memaksa. Khot itu punya kaidah yang baku yaitu huruf-hurufnya. Huruf alif, ba, ta, sa sampai dengan huruf ya itu sudah baku. Karena ketika penyambungannya salah itu akan merubah makna. Sehingga khotot itu sangat hati-hati dalam mengkreasikan tulisan. Jadi begitu ya. Baik Afifah. Iya Pak. Oke, sip. Terus berkarya. Terima kasih. Ini karyanya sudah cukup. Boleh karya selanjutnya? Autor. Neil. Panggilannya siapa ini? Neil ya? Oke, baik. Baik, Neil. Ini saya jelaskan secara umum aja ke teman-teman semuanya. Nah, ini mengambil tulisan yang familiar ya, banyak orang yang sudah tahu Al-Qur'anul Karim dan ini ada semuanya di mushaf. Nah, yang perlu saya koreksi di sini walaupun kita menulis tulisan yang sudah banyak orang ketahui, tetap harus diperhatikan juga ya. Nah, Neil ini tidak memasukkan huruf ro-nya. Dan kalau itu ingin dibilang huruf ro, tapi itu menjambung dengan huruf mim begitu. Jadi Al-Qur'anul Karim ini ada satu huruf yang kurang di sini. Ya. Nah, jadi perlu diperhatikan. Ini akhirnya jadi enggak Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul ka ya mim, Al-Qur'anul kim jadinya. Ya. Nah, itu di bagian ujungnya itu. Karena kalau Sinel ini mencontoh dari mushaf, berarti yang dimaksud dari huruf yang berada di huruf kaf itu adalah bagian dari huruf mim. Lalu huruf ro-nya di mana begitu? Ya, seperti itu ya Nel ya. Apakah Nel betul-betul memahami karakter per huruf atau mengikuti contoh yang ada? Kemudian dimodifikasi. Apa yang dimodifikasi? Akhirnya jadi supaya berbentuk bulat gitu. Nah, kalau si Nel ini mengikuti yang ada di Al-Qur'an, itu lebih aman ya Nel ya, lebih aman untuk kebenaran tulisan. Boleh memodifikasi, tidak ada yang salah dalam memodifikasi. Tapi ingat tulisan Arab itu harus tepat gitu ya. Harus tepat. Karena itu berkaitan dengan maknanya ya. Jadi tulisan Arab itu memang harus tepat. Nah, mengejar bentuk bulat, banyak kalau teman-teman lihat seni-seni kaligrafi, mengejar bentuk bulat, bentuk melonjong atau bagaimana itu bebas. Yang penting unsur hurufnya itu harus ada semua begitu ya. Harus ada semua dan jangan sampai kehilangan. Kalau kehilangan itu kesalahan fatal dan cacat besar dalam penulisan kaligrafi. Nah, baru yang kedua seni-seni hiasan yang ada yang sudah Neil bentuk. Nah, Neil masih menggunakan single tools ya. Single tools itu semuanya masih menggunakan spidol, belum menambahkan tools yang lain seperti kuas, kemudian yang lain, tapi berani untuk mencoba menggambar ornamen di bagian ujung, kemudian ornamen bunga di ujung, kemudian ornamen simetris di bagian ujung bawah. Itu sudah cukup menunjukkan keberanian Neil dalam berkreasi, memberikan hiasan dalam sebuah tulisan kaligrafi. Kemudian perlu diperhatikan juga menambahkan tulisan Allah Muhammad di bawah tulisan Al-Qur'an itu jangan sekedar hiasan dan harus tepat juga ya. Ya Neil ya. Nah, dan ini tulisannya sudah tepat, tapi alangkah lebih baik di tulisan Allahnya itu haknya cukup turun ke bawah aja, tidak perlu turun naik ya. Cukup turun ke bawah aja. Kalau mau diturun naikkan itu kalimat Allahnya perlu dikoreksi sedikit tapi tidak terlalu fatal ya. Oke, baik. Ini saya dari Neil. Untuk Neil, ada yang ingin ditanyakan Neil? Sudah cukup. Cukup ya.
Nah, oke baik, dari seluruh peserta kaligrafi ada yang ingin ditanyakan untuk atau menanyakan terkait karyanya yang sudah saya beri feedback tadi? Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, insya Allah untuk teman-teman semuanya di sini yang sudah berani untuk membuat karya kaligrafi, saya sangat terbuka sekali untuk teman-teman semuanya. Jika ingin berlatih secara intensif dan khusus dengan saya sangat welcome sekali. Saya di bagian DPT untuk belajar minimal kaidahnya dulu ya. Kaidahnya dulu kita benarkan. Semoga teman-teman di sini bisa karyanya bisa untuk kita utuskan di lomba-lomba MTQ di level antar universitas. Ya. Jika teman-teman di sini tertarik untuk mengembangkan kegiatan, mengembangkan kreativitas tulisan khotnya ya. Karena itu memang harus diperhatikan betul-betul, bagaimana menulis khot atau kaligrafi dalam sebuah karya. Nah, alhamdulillah juga saya mendampingi beberapa pesantren ya untuk santri-santrinya belajar menulis karya kaligrafi. Jadi teman-teman di sini kalau ingin belajar lebih dalam lagi menulis kaligrafi sehingga betul-betul memahami karakter-karakter hurufnya, sangat welcome sekali sehingga teman-teman bisa meningkatkan kualitas karyanya dan ketika ada lomba bisa mewakili fakultasnya dan bisa membuahkan sebuah hasil yang memuaskan. Begitu ya teman-teman semuanya, lomba kaligrafi tetap semangat. Memang belajar kaligrafi itu tidak mudah, tidak sesimpel yang kita bayangkan, tidak seringkas waktu yang kita pikirkan karena saya pun belajar kaligrafi ini selama 12 tahun. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada panitia. Masya Allah, terima kasih untuk Dewan Juri atas feedback kepada para peserta lomba kaligrafi. Selanjutnya akan ada lomba video charity. Sebelumnya, saya akan membacakan ketentuannya. Peserta wajib sudah mengisi link pendaftaran bit.ly/lomba Ramadan 2021. Video yang dilombakan adalah video pendek atau dokumenter dengan cerita sesuai dengan tema Birrul Walidain. Video mengandung konten Islami, pesan dakwah sesuai ajaran Islam, dan terdapat ayat Al-Quran, serta terdapat background. Video dengan posisi landscape tidak portrait, tidak mengandung sara, kekerasan, dan pornografi. Mengandung karya asli atau original. Video berdurasi maksimal 3 menit dan dalam bentuk format video MP4. Video dikirim ke alamat email tarbiyahislamiyah@gmail.com dengan disertai data diri, paling lambat tanggal 7 Mei 2021. Peserta bebas menggunakan semua jenis alat perekam video. Seluruh video peserta akan diunggah di Instagram TI SEMA FKUY dan diwajibkan sudah follow Instagram tersebut. Komen dan like terbanyak akan mendapatkan juara favorit di luar juara 1, 2, dan 3. Peserta wajib menyertakan logo Universitas Yarsi dan SEMA FKUY. Universitas Yarsi berhak menggunakan dan mempublikasi video dari peserta. Objek atau isi dalam video mutlak menjadi tanggung jawab dari peserta lomba. Panitia tidak melayani segala bentuk tuntutan dari pihak manapun terkait video yang telah dilombakan. Pengumuman hasil lomba akan diumumkan saat lomba berlangsung melalui Zoom dan akan dipost di Instagram SEMA FKUY dan TI SEMA FKUY. Peserta wajib hadir pada acara lomba Ramadan tanggal 8 sampai 9 Mei 2021. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kriteria penilaian dinilai dari ide dan alur cerita serta kesesuaian dengan pesan yang ingin disampaikan, visualisasi, dan teknik pengambilan gambar. Seluruh video peserta akan diunggah di Instagram TI SEMA FKUY. Juara 1, 2, dan 3 akan dinilai oleh juri. Untuk juara favorit akan dinilai berdasarkan like dan komen terbanyak pada postingan TI SEMA FKUY. Peserta diwajibkan sudah follow Instagram tersebut. Baik, kita langsung ke peserta pertama, yaitu Saudari Rima Dara. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah memberikan sumbangan. Semoga berkah untuk semua. Amin ya rabbal alamin ya. Mohon maaf untuk hadirin, ada kendala jaringan. Mohon ditunggu sebentar.
Baik, untuk peserta pertama yaitu Rima Dara, kepada panitia acara bisa langsung di-play videonya. Angkat. Assalamualaikum. Sumpah ya Rima, gue tuh kesel banget. Orang salam tuh dijawab. Kenapa sih? Ada apa lagi? Nih ya. Jadi tuh, gue kan lagi beres-beres nih. Gue lagi siap-siap buat bukber. Terus tiba-tiba nyokap gue manggil. Suruh ke pasar beli jengkol. Lu bayangin aja dah. Lipstick udah merah-merah gini. Ya kali gue suruh ke pasar. Woi istighfar. Bulan puasa masih aja ngomel-ngomel. Guru BK loh. Lagian ya udah sih. Mana ada orang pasar yang peduli lu pakai lipstick apa enggak? Orang pakai masker semuanya. Nah iya. Lagian ya, mana ada orang siap-siap bukber dari jam 11. Itu piring bekas sahur aja belum selesai dicuci. Ya udah terus gimana? Gue males banget. Dar, orang mah bantuin itu nyokap lu, kasihan. Udah masak sendiri, nyuci piring sendiri. Masa lu disuruh ke pasar bentar aja nggak mau? Tapi kan mendingan ya, daripada lu ngoceh-ngoceh, mendingan lu dengerin nih Ustadz Riza Basalamah. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Allah mengingatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Gimana? Masih belum juga? Nih gantian Ustadz Somad mau ngomong. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Sofa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Dar, gak ada jaminan besok orang tua kita masih hidup. Belum tentu yang sekarang masih sehat bisa nyuruh-nyuruh, besok masih bisa ngomong. Berbakti, Dar. Jangan nunggu gak ada dulu baru nyesel. Astagfirullahaladzim. Yaudah udah dulu ya. Kemana lo? Mau beli jengkol, keburu tutup. Masya Allah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari video tersebut. Selanjutnya dari peserta kedua, Saudara Naufal Firdaus. Salam, waktu dan tempat saya persilahkan. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Kak, udah sholat belum? Udah mau maghrib. Iya, bentar. Ayo kak, sholat dulu. Ibu juga udah siap-siap mau sholat maghrib. Masa kakak belum sholat asar? Iya, Ibu. Elah Ibu, well banget sih. Udah ini aku mau sholat dah. Astagfirullahaladzim. Ibu lemes banget kak. Kakak, jangan bentak-bentak dong. Ini ibu sendiri kan? Ibu gak apa-apa? Gak apa-apa deh. Yaudah ayo aku antar ke kamar. Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan dosa anakku.
Jadikanlah anak-anak hamba yang soleh dan soleha. Sudah seharusnya kita sebagai anak tidak boleh melanggar perintah dari orang tua, apalagi sampai membentaknya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma afu wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka dari itu, berbaktilah kepada orang tua selagi masih hidup, dan jangan tunggu hingga orang tua kita meninggal dan akhirnya menyesal. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari video yang sudah ditampilkan. Selanjutnya ada peserta terakhir, yaitu Saudara Faris Yahya Kamil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah memberikan sumbangan. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari semua video yang telah ditampilkan. Selanjutnya, feedback dari Dewan Juri. Untuk Dewan Juri, apakah ada komentar terkait video-video yang sudah ditampilkan dari peserta? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dari para peserta yang luar biasa, karena ini masih pertama, jadi beberapa masih ada barangkali masukan-masukan yang perlu mungkin dipahami lagi. Dari mana dulu ya? Dari kan cuma 3 ya, cuma 3. Temanya semula birrul walidain, kemudian ditambah ya susulan itu bersedekah ala milenial gitulah ya. Sebenarnya kriteria untuk
penilaian itu terkait dengan pesan keislaman. Ada pesan dakwahnya sesuai ajaran Islam, sesuai topiknya, ada Al-Quran, ayat-ayat yang disampaikan. Saya kira sudah oke. Kemudian ada skrip. Nah, ini perlu belajar namanya script writing, menulis skrip gitu ya. Itu yang mungkin perjalanan ceritanya akan supaya lebih sesuai. Nah, ini ada alur ceritanya, kemudian ada originalitas idenya. Menurut saya semuanya bagus. Kemudian secara visual, komponen visual dan pencahayaan ada beberapa yang masih gelap, kurang fokus, ada yang sudah bagus sekali. Ya memang belum terlalu profesional, saya juga nggak profesional, jadi saya kira bisa dilanjutkan dengan beberapa masukan. Dalam editing videonya antar satu shoot ke shoot yang lain itu mungkin ada beberapa yang kurang variatif. Kemudian audionya ada yang pemilihan back song-nya udah tepat, ada yang nggak ada, kemudian ada yang jelas. Nah, ini perlu diperjelaskan. Kemudian masukan yang pertama untuk rima darah itu kan sudah bagus ya. Jadi itu mudah, gampang dipahami, pesannya singkat, jelas maknanya gitu. Mungkin tampilan awalnya saya kira itu pelakunya satu orang ya ini, aktrisnya ini cuma satu ya, hanya berperan jadi dua gitu kan. Nah mungkin di situ tampak ketika ngangkat telepon itu ya, kalau ini kan yang menilai dosen agama juga komentar bahwa kelihatan aurat tangannya gitu, mestinya agak panjang lengannya, ketertutup misalnya gitu, itu lebih bagus. Tapi oke lah. Yang jelas pesannya sangat jelas bagaimana kemudian memahami ada Al-Quran yang dibaca. Nah, Quran yang dibaca itu kan dari ceritanya dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Salamah. Nah itu kan mengirim pesan singkat lewat video. Menurut saya nggak apa-apa juga, bisa juga. Bagus lagi kalau mungkin ada cerita yang dibaca sendiri atau misalnya Qurannya seperti itu. Yang kedua Faris ya. Yang Faris saya kira dari awal sangat bagus. Mulai dengan intronya dan sebagainya, backsound-nya udah sangat bagus. Nah di situ masalah sholat, kemudian ketaatan kepada orang tua untuk taat sholat, gitu kan. Nah itu penyelesaiannya agak ngejam, jadi melompat, gitu. Tiba-tiba langsung taat, langsung pijit-pijit. Nah yang pijit-pijitnya ini juga ditanyakan oleh agama ini siapa gitu. Ini masih berperan sebagai orang tua, terlalu tadi ini mamahnya terlalu muda gitu. Oke, Nafal oke. Nah kemudian Faris ini mengambil tema yang berbeda dari mungkin bagaimana bersedekah dan sebagainya, sangat inspiratif juga. Ada beberapa yang mungkin klip yang mungkin kurang fokus, misalnya ketika pemberiannya dan sebagainya, itu ada yang ketika jalan tadi ke depan, itu menurut saya pengambilan videonya belum difokuskan gimana yang lebih tepat. Kemudian tadi ada pernyataan terima kasih dan sebagainya dan itu mungkin agak mengganggu gitu, karena terus kemudian dari landscape ke potret gitu kan, jadi itu jadi mengurangi kenyamanan melihat. Tapi secara umum saya kira sudah bagus ya, dan mungkin semua bisa menilai gitu, karena saya juga bukan spesialis itu juga untuk menilai. Jadi secara umum kami bertiga sudah bisa menilai, dan saya kira perbaikan beberapa mungkin bisa dilakukan untuk lebih inspiratif lagi. Tapi sukses semuanya. Begitu saja, Kotrun Nada. Atau mungkin ada yang Ustadz Ayah Yahya mau memberikan masukan barangkali? Nggak ada ya? Terima kasih Pak Restu. Oh iya. Ya secara umum sudah disampaikan tadi oleh Pak Restu ya. Jadi harapannya kalau memang masih memungkinkan beberapa hal tadi untuk diperbaiki ya. Meskipun kita tahu itu memperbaiki video berarti bisa jadi mengulang dari awal begitu ya. Nggak tahu apabila bisa dipotong-potong dan lain sebagainya adegannya. Karena memang kita membawa syiar Islam, jadi kalau saya melihat dari sudut pandang hal-hal yang berkaitan dengan keislamannya tadi ya, ada video pertama tadi sudah cukup baik ya,
ceritanya simple, mudah dipahami, masuk ke hati lah istilahnya begitu. Cuma ada satu hal saja, memang di awal saya tahu maksudnya dia dalam kamar pribadi, tapi ketika itu akan ditampilkan dalam suatu penampilan dan dilihat oleh halayak ya, ini apa kewajiban untuk menutup auratnya kan tetap harus ya. Jadi tadi ada sedikit lengannya itu kan kelihatan. Nah, itu sesuatu yang harus ditutup, tetap harus ditutup ya. Terus yang kedua betul juga tadi di awal itu sudah musiknya sedih, bagus sekali kita sudah terbawa gitu ya. Tapi ada konklusi yang agak jumping, agak melompat gitu. Antara cerita kok tiba-tiba jadi taat ini apakah karena diijabah doanya oleh Allah, apakah dia taubat dulu gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dia ada sebab akibatnya itu lebih mengena begitu ya. Tapi meskipun begitu untuk awalan ya, untuk pertama adanya lomba ini sudah sangat bagus. Cuma tadi saya sempat bertanya kepada Pak Restu, itu kakak adik atau siapa itu kok mijit-mijit itu ya. Jadi kalau misalkan kakak adik atau mahromnya ya tidak masalah ya. Tapi kalau bukan mahromnya, nah ini jadi masalah. Jadi nanti silakan dijawab saja oleh Noval ya. Kalau yang ketiga, saya rasa itu juga lumayan ya. Cuma kan kita melihat mudah-mudahan di kedepannya akan lebih banyak kreativitasnya lagi. Jadi ada dialog dan lain sebagainya. Itu tantangan juga ya. Karena apa namanya ada berakting dan lain sebagainya. Itu juga apa namanya jadi satu nilai penting. Jadi saya rasa itu, tapi saya apresiasi ya karena ini adalah yang perdana ya. Bagaimanapun al-fadlu limub tadi ya. Insyaallah kelebihan dan keutamaan itu ada bagi orang-orang yang memulai sesuatu yang baru gitu. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ayah ya. Demikian. Sama-sama Pak Restu. Terima kasih kepada Dewan Juri atas feedbacknya kepada para peserta. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dan berkah dari menonton video-video charity yang dibuat oleh peserta. Baik, selanjutnya adalah evaluasi dari Dewan Juri kepada para peserta lomba debat. Kepada Dewan Juri, ada yang ingin disampaikan kepada peserta? Dari kami, tim juri debat bahasa Inggris, jujur kami kesulitan menilai karena semuanya luar biasa, semuanya aktif, pengucapan bagus, akurasi tata bahasa bagus, semuanya bagus. Tapi kita nggak mungkin memilih semuanya jadi juara satu, jadi harus ada nilai tertinggi. Komentar sih ya semuanya bagus. Jadi saya juga kesulitan ini mau komentar apa. Semuanya bagus. Untuk pengumuman nggak hari ini kan ya, betul ya? Ini hanya komentar aja ya. Iya, Pak. Ya, barangkali dari Pak Ismail mau menambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya seperti yang Pak Widi katakan, dan keempat peserta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat baik ya, artinya bisa menyampaikan pikirannya dalam bahasa Inggris yang mudah untuk dipahami. Selamat untuk itu ya, Faris, Alicia, Anjani maupun dan Belatria. Temanya memang menarik dan dilematik gitu ya. Kalau menurut saya antara ya birrul walidain, yang mana apakah kita mengikuti orang tua, keinginan orang tua, atau yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Itu cukup menarik memang untuk didiskusikan. Ya, jadi yang membedakan menurut saya lebih ke dalam debat ini yang saya lihat adalah tentu tidak berdasarkan pro atau kontranya yang menang ya, tapi artikulasi, artikulasi penyampaiannya, struktur penyampaiannya, kemudahan bagi
kami untuk memahami apa yang disampaikan secara terstruktur. Itu yang menjadi pembeda nanti di penilaian masing-masing peserta. Oke, di luar dari bahasa Inggrisnya yang fluency, pronunciation, language point, vocabulary, comprehensionnya hampir merata sebetulnya. Tapi ya artikulasi artinya struktur penyampaiannya, urut-urutan penyampaian yang sehingga mudah bagi kami Dewan Juri untuk memahami, itu yang menjadi pembedanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk keempat peserta. Bagus kalau menurut saya. Alhamdulillah. Cukup. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri Debat Bahasa Inggris atas feedback-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang sudah bersedia untuk hadir di acara Ramadan Health Competition. Saya, Katrunada Fasal Sabila, sebagai MC hari ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, sudah boleh untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Oke, panitia semuanya.